guys, welcome back to TSM Podcast, where we are going to learn and talk with our sources. My name is Alvina as your podcaster today. Nah, kalau misalkan dilihat dari intro Inggrisnya, kira-kira teman-teman udah bisa tebak belum nih siapa yang bakal jadi narasumber kali ini? Yap, betul banget. Kali ini kita kedatangan satu UKM dari Trisakti School of Management. Dan uniknya, tidak hanya kuat dalam pengajaran bahasa Inggris, tetapi juga dalam hal bonding dan juga relasi antar anggotanya. Nah teman-teman, jadi gimana ya kira-kira mereka bisa dalam menyeimbangkan kedua hal itu? Mungkin bakal langsung kita tanyakan saja ke orang-orangnya. Nah, so without any further ado, please welcome Zigzag English Club. Hello guys. Hi. Oke, mungkin bakal kita mulai dari perkenalan dulu kali ya. Okay, hi guys, my name is Jenny as a president of Zigzag English Club. I'm Yossi as Public Relations Division. I'm Jason Stepan as Scrabble Division. Okay, so how are you today? We feel so amazing and of course we feel very excited today. And how about you, Alvina? Wah, I'm excited too and cannot wait for our talks gitu ya. Pasti teman-teman juga udah pada nggak sabar nih, jadi langsung kita mulai aja. Nah, kira-kira Zigzag itu tuh sebenarnya apa sih? Oke, Zigzag ini adalah salah satu dari 12 UKM yang ada di Trisakti School of Management ini. Yang dimana kita ini bergerak di bidang bahasa. Dan sesuai namanya Zigzag English Club, kita ini bergerak di bidang bahasa Inggris. Yang dimana mahasiswa-mahasiswi yang join di sini akan dibantu untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dalam bahasa Inggris khususnya dengan diberikan pelatihan-pelatihan dan mengikuti lomba-lomba yang ada. Dan juga selain hanya belajar bahasa Inggris, di sini juga dilatih untuk jiwa kepemimpinannya dengan mengikuti proyek kerja yang kita buat. Oke, jadi nggak cuma secara akademis, tetapi juga dalam hal seru-seruan, terus juga dalam relasi gitu ya. Oke, nah dalam menyelenggarakan hal ini, kira-kira apa aja sih kegiatan yang udah dilakukan oleh Zigzag? Oh, tentunya banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada di Zigzag, di mana yang akhirnya mereka bisa ngembangin minat, bakat, serta melatih jiwa, keterampilan, dan bahkan kepemimpinan mereka. Nah, kalau untuk kegiatan sendiri kita ada 2 kegiatan di Zigzag. Ada kegiatan rutin sama non-rutin. Nah, untuk kegiatan rutin sendiri, seperti namanya berarti setiap minggu kita adakan kelas atau kegiatan-kegiatan rutin. Nah, biasanya ada 4 nih. Ada Interactive IG, ada English Time, lalu kita ada SIC, dan ada Movie Time. Nah, sesuai namanya, untuk Interactive IG sama untuk English Time itu kita lakukannya di sosial media Zigzag. Nah, terutama seperti di TikTok maupun di Instagramnya Zigzag. Lalu kalau untuk SIC atau Skill Improvement Class, itu kita belajar bahasa Inggris ataupun kita ngajarin anak-anak di luar Zigzag itu bahasa Inggris. Nah, contohnya kayak kita main Scrabble, kita belajar speech, debate, dan kalau untuk Movie Time sendiri, itu biasanya kita nonton film yang berbahasa Inggris. Nah, dimana pastinya lebih seru lagi karena kita ada ini games, terus ada door prize, bahkan ada giveaway-nya gitu. Lalu kalau untuk kegiatan non rutin sendiri, sama yang kayak tadi Kak Jason bilang, kita ada proyek kerja. Nah, itu dinamakan kegiatan non rutin di Zigzag. Nah, kalau untuk periode kali ini kita ada 3 kegiatan. Ada Coffee Talk, ada English on the Go, sama Zest. Nah, untuk Coffee Talk sendiri itu seperti seminar, tapi lebih interaktif aja. Karena dimana kita ada sharing section per kelompoknya. Lalu kalau untuk Zest sendiri itu Zigzag English Tournament. Jadi kita dari Zigzag buat satu kompetisi untuk anak-anak di Indonesia bisa ikutin kompetisi itu. Mau dari segi umurnya SMA, SMP, ataupun yang udah kuliah itu boleh banget join. Terus kalau untuk yang terakhir English on the Go, itu kita jalan-jalan tapi sambil belajar bahasa Inggris. Jadi kita kayak tour nih tapi setengah hari aja. Dan kita pastinya belajar bahasa Inggris seru-seruan bareng gitu. Wah, berarti kalau misalkan acara yang kayak English on the Go gitu, berarti kan kemarin nih sempat ada pandemi gitu ya. Bener. Berarti baru mulai lagi di periode ini, baru kemarin gitu. Iya benar. Jadi untuk English on the Go sendiri baru kita mulai lagi di periode ini. Sebelumnya udah pernah nih sekali, tapi karena kehalang sama COVID nih, jadinya kita baru mulai lagi sekarang gitu. Mungkin boleh minta di-spill kali ya, kira-kira kemarin English on the Go-nya ngapain sih? Kalau English on the Go tahun ini kita ke Kota Tua. Nah, lebih tepatnya kita ke Museum Mandiri yang ada di Kota Tua. Nah, nanti di situ kita have fun bareng tuh kemarin. Kita belajar tentang sejarahnya Museum Mandiri, terus kayak kenapa sih Mandiri ini bisa berdiri, dan banyak lagi yang kita pelajarin kemarin gitu. Oke, jadi untuk semua kegiatannya itu bakal diurusin sama pengurus dari Zigzagnya gitu ya? Iya bener. Nah, terus mungkin teman-teman juga banyak yang bingung nih, kira-kira bedanya antara jadi pengurus sama anggota itu apa sih?
Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu ya, sama atau beda gitu antara anggota atau pengurus. Nah, jawabannya tuh sama ya teman-teman. Kita sama-sama buat proyek, kita sama-sama ikut latihan bersama, dan kita juga sama-sama mengikuti lomba nih yang ada di Zigzag ini sendiri. Nah, mungkin yang membedakan itu antara anggota atau ikut SIC-nya sendiri. Nah, untuk ikut SIC ini sendiri itu terbuka untuk mahasiswa atau mahasiswa TSM. Nah, sedangkan untuk anggota atau pengurus itu khusus untuk internal Zigzag aja gitu. Oke, nah mungkin kalau misalkan jadi pengurus gini ya, kalau bahasa yang sering kita sebut sih privilege gitu ya. Kira-kira privilege-nya jadi pengurus Zigzag ini apa sih? Nah, bakal banyak banget nih dapetin benefitnya nih. Yang pertama, kita tuh bakal dapat pelatihan gratis. Kayak pelatihan Scrabble, debate, speech, dan lain sebagainya. Dan kita juga bakal dapetin baju dinas yang kita lagi pakai nih sekarang. Kece kan nih. Kece. Nah, terus kita juga bakal dapetin pengalaman yang baru, dan pastinya juga akan dapet relasi yang baru gitu ya dengan teman-teman yang lain. Gitu. Keren sih. Jadi kalau misalkan kuliah kan bukan cuma kayak sekolah di dalam kelas gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan ikut organisasi kayak Zigzag ini tuh bisa jadi kenalan sama banyak jurusan berarti ya. Oke, mantap. Nah, kalau misalkan itu kan dari sisi internal gitu ya. Kalau dari sisi eksternalnya nih, Zigzag ini tuh ada nggak sih dia kayak berpartner gitu sama siapa? Tentunya ada, dan kita dari Zigzag sendiri ini ada berpartner dengan yang level nasional ataupun multinasional, yang dimana itu ada Amerika, ada Britzone, dan juga ada Next Generation Professionals. Oke, nah kalau misalkan dalam kegiatannya nih, kalian nih di Zigzag ini ada divisi apa aja sih? Nah, kalau di Zigzag sendiri kita ada 5 divisi nih. Ada learning, Scrabble, public relation, ada kreatif, sama ada funding. Nah, mungkin kalau yang learning sama Scrabble itu kurang lebih sama ya, karena kan kita dari divisi yang pembelajaran. Dimana kalau kelas SIC tadi kan yang ngajarin itu anak-anak Zigzag. Nah, jadi belajarnya yang ngajarin dari divisi learning atau Scrabble. Lalu kalau yang PR itu lebih ke buat konten. Jadi kalau kita ada TikTok di kontennya Zigzag, itu yang buat anak-anak PR-nya. Lalu yang buat caption di feeds, nah itu biasa juga anak-anak PR. Lalu kalau kreatif itu lebih ke buat poster untuk di feeds kita nanti. Nah, kalau yang terakhir itu funding. Kalau funding itu buat cari dana untuk keperluan Zigzag sendiri gitu. Wah, berarti pengalaman itu bakal dapet banget gitu ya. Bener. Mungkin kayak zaman sekarang kan apalagi apa-apa tuh butuh digitalisasi, belajar bikin TikTok, terus kayak gimana kalau misalkan butuh dana buat acara gitu ya divisi funding. Karena kan dilakuinnya bareng-bareng kan, jadi kayak saling belajar gitu. Oke, tapi di antara semua divisi itu kan pasti jadinya tuh lebih besar dong tanggung jawabnya ya, apalagi kalau ada proyek-proyek. Nah, kira-kira ada nggak sih tips and trick gitu supaya kita bisa nyeimbangin waktu antara kuliah dan juga organisasi? Karena nggak bisa kita pungkiri juga ya kalau misalkan kuliah itu tiba-tiba ada tugas, tiba-tiba ada presentasi, terus mendadak kuis gitu kan gawat ya. Mungkin boleh di-spill nih tips and tricknya. Boleh banget dong. Untuk tips and trick tentunya kalian harus pandai-pandai mengatur prioritas kalian dengan cara membuat skala prioritas. Apa yang lebih penting, apa yang kurang penting untuk dilakukan untuk saat ini. Dan itu bisa kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian terlebih dahulu, dan itu nantinya akan lebih terbiasa jika kalian bergabung ke organisasi misalnya seperti Zigzag English Club ini. Oke, jadi practice makes perfect ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita nih secara internal, oke, kita udah bisa manage gitu. Tapi kalau misalkan ada acara apa gitu, kira-kira kampus kita ini tuh support gak sih dalam Zigzag? Kalau kampus sendiri itu support banget dong untuk UKM Zigzag terutama ya, karena bentuk support dari kampus itu banyak banget. Contohnya seperti pendanaan. Jadi kan kalau kita pelatihan nih pasti kita butuh dana untuk bayar pelatih kita. Nah, itu akan disupport banget dari sisi kampus. Terus biasanya kalau ada lomba-lomba gitu kan, biasa kan Zigzag kalau cari lomba itu nggak semuanya dapat nih, jadi mungkin ada beberapa lomba yang kita miss kan. Nah, biasa kalau kampus dapat, kampus bisa kasih tahu kita informasinya dan kita dibiarkan untuk ikut lomba tersebut gitu. Ya mungkin udah sesuai namanya aja gitu ya. bener. TSM kan kampus tradisi juara gitu. Jadi kalau udah ada lomba, tinggal siapa nih mau daftar Zigzag, Iya, langsung gas gitu kan. Betul banget. Oke, nah kalau misalkan tapi ya, kalau misalkan kayak ada aku atau misalkan teman-teman yang masih kurang fasih berbahasa Inggris gitu kan, karena kan English is our second language gitu Iya. kan. Nah itu bisa nggak sih kalau mau masuk ke Zigzag juga? Nah, nggak perlu khawatir. Buat teman-teman juga yang mungkin masih ragu gitu ya antara Jun atau enggak nih, karena kayak gue tuh kurang
bisa bahasa Inggris nih, ya tenang aja ya teman-teman, feel free banget buat teman-teman tuh join ke English Club ini, karena di situ kita akan belajar bareng-bareng antara mungkin teman-teman yang mungkin kurang fasih ataupun teman-teman yang udah expert, karena kita pasti akan belajar bersama di sana, dan sehingga nggak akan ada persaingan sih di sana gitu. Oke, jadi meskipun kita belum secara profesional bisa cus Inggris gitu ya, itu udah bisa join kan berarti. Nah, kalau gitu nih, berarti teman-teman yang udah mau join dan aku juga mau join nih kayaknya. Itu mumpung masih ada orang dalamnya nih, boleh kali ya di-spill kira-kira apa aja sih requirement sama seleksinya tuh gimana sih kalau mau masuk Zigzag? Nah, jadi untuk requirement dan seleksinya itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap seleksi formulir dan yang kedua adalah tahap wawancara atau interview. Dan untuk yang tahap seleksi formulir itu, di mana di sini kalian harus menyiapkan jawaban-jawaban kalian atas pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Dan untuk yang kedua, tahap wawancara atau interview, kalian harus menyiapkan jawaban-jawaban kalian juga. Selain itu, kalian juga harus menyiapkan kesiapan kalian dan juga mental kalian sebelum mengikuti interview. Dan juga yang terpenting adalah komitmen kalian untuk bergabung dengan Zigzag English Club ini. Oke, nah kalau misalkan mau masuk Zigzag ini berarti divisinya kita bisa pilih ya? Iya benar, jadi nanti di form itu ada pilihan nih, kamu mau masuk atau kamu tertarik sama divisi apa gitu. Nanti waktu interview baru lagi kita tanyain lagi mereka beneran mau atau kita bisa lihat nih kemampuan mereka lebih cocok di divisi mana. Jadi kita bisa sesuaiin dengan anak-anak yang mau masuk Zigzag gitu. Oke, jadi berarti mudah ya gitu ya, nggak Iya, usah benar. tes Inggris, nggak usah tes TOEFL, nggak usah tes IELTS gitu. Tapi kalau misalnya masuk Zigzag udah dapat ilmu dan pengalamannya juga. Oke, menarik. Nah, kira-kira dari Zigzag sendiri nih, kira-kira ada nggak ya kata-kata yang mau disampaikan kepada Sobat TSM? Oke, buat Sobat TSM jangan lupa join ke UKM kita di Zigzag English Club, karena di sini kita selain belajar bahasa Inggris, kita juga bakal belajar keterampilan-keterampilan yang mungkin teman-teman belum bisa dapetin di luar sana ataupun di circle kalian nih. Kayak misalkan melatih kepemimpinan atau yang tadi udah jelasin sama Kak Jason sama Kak Yosi juga. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa join. So, what are you guys waiting for? Let's come and join us at Zigzag English Club. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Your future starts here, Trisakti School of Management. Dadah!